Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dan anak saya ini yang paling lucu ya, namanya Aksara Liter Epda Putra. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview buku Ramalan Gaib Sabdo Palon Noyo Genggong. Nah, tentunya bagi teman-teman yang berasal dari Jawa, tokoh Sabdo Palon Noyo Genggong itu saya kira tidak asing ya, atau sudah pernah dengar tapi nggak tahu isinya apa atau siapa dia sosok sebenarnya. Oke, kita langsung ke biodata buku. Jadi ini salah satu buku yang menurut saya membuka itibar, membuat kita semakin percaya kepada Jawa atau kejawen itu sendiri. Dan ini satu buku di antara buku Dr. Purwati yang kita review beberapa waktu lalu, juga kita sudah mereview bukunya. Oke, biodata buku untuk judulnya Ramalan Gaib Sabdo Palon Noyo Genggong. Penulisnya Dr. Purwati M. Hum. Penerbitnya Rahma Media, terbit tahun 2014. Kemudian tebalnya 10 sampai plus 224 halaman. Untuk ukurannya ya ini 14 kali 20 dan ini cetakan yang ke-6 ya, tahun 2014. Nah, jadi di dalam ilmu atau tradisi kejawen, tentunya tokoh atau sosok Sabdo Palon Noyo Genggong ini menjadi salah satu sebuah tokoh atau ramalan yang memang menjadi rujukan, baik itu rujukan dalam laku masyarakat Jawa maupun rujukan dalam studi antropologi maupun etnografi maupun ilmu-ilmu mistisisme. Sebab seperti kita ketahui, ramalan Sabdo Palon Noyo Genggong ini sudah ada di era Majapahit ya, abad 14 beberapa abad yang lalu memang, apalagi sekarang sudah abad ke-21. Nah, kira-kira ketika direlevansikan dengan era sekarang masih relevan nggak Sabdo Palon Noyo Genggong, terutama ramalan-ramalan yang memang sudah terkenal di masyarakat Jawa. Nah, kemudian kita langsung ke isinya ya. Untuk isinya sendiri sebenarnya ini perlu kekuatan pikiran yang tajam karena membacanya juga tidak sekali paham gitu loh. Nah, untuk isinya sendiri pada bab 1 yaitu Sabdo Palon Noyo Genggong ya. Ajaran Ki Kalamwadi, Keraton Majalengka, Desa Gedah, Ki Buto Locaya, Kiai Sumbre. Kemudian bab kedua, Prabu Brawijaya Majapahit, Raja Majapahit Tumenggung Kertosono, Adipati Demak, Grebeg Majapahit, Bimongso Tumaning Kinjir, Adipati Penging dan Ponorogo. Dan bab ketiga, Pesantren Ampel Gading, Kabupaten Terong, Nyai Ageng Ampel, Prabu Jimbun, Noyo Genggong dan Sabdo Palon. Jadi Sabdo Palon dan Noyo Genggong itu sebenarnya sosok yang terpisah. Kemudian yang bab keempat, perdebatan teologis Prabu Brawijaya. Mulai menghayati rasa, meninggalkan agama Buddha, awal mula kiblat 4, Tuhan yang sejati, Probolinggo karo Banger Wareh, kembali ke alam kalanggengan. Kemudian bab kelima, Senja Kalaneng Mojopahit ya, Pasemon para pujangga. Ini Pasemon itu ya metafor para pujangga Jawa khususnya. Keajaiban alam, kisah agama Serani, kitab Manik Moyo, pegangan hidup. Bab ke-6 yaitu wejangan Kiai Kalamwadi kepada Endang Perjiwati ya, kewajiban suami istri, Pawon Paturon Pangreksa Padudon. 4 jalan kemuliaan bekas Keraton Kediri, Ratu Pagedongan. Bab ke-7 yaitu konflik kepercayaan dan politik zaman Demak Majapahit. Wok Guning Ngestinoto, Arya Joko Ningtung, penjelmaan Makhluk Halus Jawa, Warangka Manjing Curiga, kearifan dalam dunia kontroversi, ajaran Sunan Bonang, Raden Gugar. Kemudian ke bab ke-8, Serat Darmo Gandul, Puruhita Mring Raden Budi, asal mulane Islam Jawa, Medang Kasapto, cerita bedane Majapahit, Darmo Gandul matur, kitab Manik Moyo, Endang Perjiwati. Dan bab ke-9, para pembela dinasti Majapahit, Rahardian Kebo Kenongo, perdebatan Ki Ageng Penging, Duta Politik Demak, Sabdo para Guru, penafsiran ajaran Siti Jenar, ilmu ketuhanan sejati. Jadi itu beberapa daftar isi yang memang menjadi poin pokok dalam buku Ramalan Gaib Sabdo Palon Noyo Genggong. Nah, jadi sebenarnya kalau kita melihat sekilas tentang isinya, ini memang ramalan yang memang menjadi perdebatan tidak hanya era Majapahit tapi khususnya juga di Demak. Nah, di dalam buku ini juga dijelaskan beberapa aspek, terutama dalam teologis maupun dari aspek
kepercayaan atau aliran kejawen dan Islam itu sendiri juga nanti menuju ke sastra Jawa, bahwa Sabdo Pala Noyo Genggong ini memang berpengaruh di Demak Bintoro dan Majapahit ya memang. Dan ini tidak hanya mengkaji tentang satu agama saja atau Buddha dan lainnya tadi ya, tetapi juga mengilustrasikan atau mengkaji ajaran-ajaran atau mistisisme di dalam Islam itu sendiri. Jadi buku ini saya kira membuka pikiran kita bahwa manusia Jawa terutama itu memang kaya akan nilai-nilai dan khazanah lokal yang sangat luar biasa, dan tentunya hari ini sudah banyak pemuda-pemuda, terutama orang-orang Jawa itu sendiri ya, bahkan tidak hanya pemuda tapi orang tua juga banyak nggak tahu siapa sosok Sabdo Palon dan Noyo Genggong itu sendiri. Nah, tidak hanya sebagai referensi atau mengerti tentang ramalan Sabdo Palon Noyo Genggong ya, terutama dalam ramalan gaib, tapi buku ini saya kira bisa dijadikan bahan untuk menganalisis gejolak politik dan bahasanya apa ya, dominasi ketika di era Majapahit maupun Demak Bintoro itu sendiri. Jadi buku ini tidak hanya berisi tentang hal-hal yang klinik mistik ya, tapi bagaimana cara kita membaca gejolak politik para pepunden, para orang-orang yang berkuasa di era Demak maupun di era Majapahit itu sendiri. Jadi saya kira menarik buku ini sebenarnya, dan itu dilihat dari segi metafisiknya, tidak hanya fisiknya saja. Jadi itu ya kira-kira isi tentang ramalan gaib Sabdo Pala Noyo Genggong, dan semoga ini menjadi bagian dari khazanah budaya Jawa khususnya, dan menjadi salah satu literatur yang saya kira wajib dimiliki oleh orang Jawa terutama. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan jika ada salah informasi atau tutur kata yang kurang berkenan, saya iri wabun wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, salam budaya.